Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmin nafi' wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali bahwa ada orang-orang yang tertipu dari ahli ilmu. Ada ahli ilmu tertipu, ada bermacam-macam. Ada ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tertipu dengan ilmunya. Ada ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya, tapi hanya amal dohir yang diperhatikan, batinnya tidak diperhatikan. Ia juga tertipu. Ada lagi yang mengamalkan ilmu, sekaligus berusaha untuk membersihkan batinnya, akan tapi pun masih belum beres. Karena tertipu, sehingga ia masuk dalam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu diantara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang memasuki lagi kelompok yang keempat dari orang-orang ahli ilmu yang tertipu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-firqatur ar-rabi'atu, kelompok yang keempat. Ini firqatun ukhra, firqah lain. Kelompok lain dari ulama yang tertipu, mereka itu adalah ahkamul uluma. Mereka ahkamul uluma atau ahkamul ilma, mereka benar-benar menekuni. Ahkam itu benar-benar di dalam pelajari ilmu. Ilmu benar-benar mereka pahami, ngerti, hafal, ketahui. Artinya kalau mendiskusikan tentang ilmu tersebut, dia hebat. Ditanya permasalahan, menjawab. Wa tahharul jawarih. Dan juga lahir anggota tubuhnya mereka bersihkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya matanya pun dijaga untuk tidak melihat yang haram, telinganya pun digunakan dijaga dari mendengar yang haram. Lidah pun dijaga dari berucap yang menjadikan Allah tidak ridha. Wa zayyanuha, dan mereka menghiasi anggota tubuhnya tadi bita'ati, dengan macam-macam ketaatan. Sudahlah, anggap saja dia orang soleh, orang hebat, ibadahnya luar biasa, orang berilmu dan beribadah. Wajtanibu, dan mereka juga menjauhi zahiral ma'asi, maksiat yang lahir-lahir ini. Maksiat lahir, kalau kita lihat nggak ada maksiatnya. Karena duduknya di tempat yang baik, yang dipandang adalah baik, mulutnya ngucap yang baik, yang didengar pun baik. Wa tafaqqadu, dan mereka juga berusaha untuk membersihkan. Tafaqqadu itu mengontrol, memeriksa, meneliti akhlaqan nafsi, tentang jiwa, maksudnya di dalamnya. Wa sifatil qalbi, hatinya. Jadi jiwa dan hatinya juga selalu dikontrol. Dibersihkan minar riya'i, dari riya. Ngerti itu dan dia bersihkan dari riya. Tidak bisa, tidak boleh riya. Maka dia berusaha untuk merangi riya. Wal hasad, dengki, diperangi itu yang main dengki. Wal kibri, sombong, diperangi itu kesombongan. Wa talabil uluwi, pengen diagungkan, pengen ditinggi-tinggikan, kesombongan juga kurang lebih itu. Itu juga diperangi. Wajahadu anfusakum, dan mereka berusaha dengan diri mereka sendiri, berusaha terus fit tabarri, untuk membebaskan diri minha, dari bermacam-macam penyakit tadi. Wa qala'u, dan mereka berusaha untuk mencabut itu semua penyakit-penyakit tadi, minal qalbi, dari hati. Manabitiha, tempat tumbuhnya tadi, al-jaliyah, al-qawiyah,
yang tampak jelas dan kuat. Artinya sumber-sumbernya sudah dipangkas. Sebab-sebab ia menjadi punya penyakit hati itu dipangkas semuanya. Artinya sudah berusaha membersihkan hatinya. Tapi apakah cukup orang semacam ini? Ternyata belum cukup juga, subhanallah. Berarti kita ini masih dangkal sekali. Selama ini kita barangkali hanya mikir ibadah, belum memikirkan membersihkan hati. Sementara yang sudah memikirkan membersihkan hati pun ada yang belum lolos. Bagaimana kita akan sampai kepada Allah? Ada orang hanya memikirkan amal, lihat yang dipikirkan bagaimana ibadah haji, ibadah umrah, sedekah, sholat, zahir semuanya, tapi batinnya belum pernah diperhatikan. Yang memperhatikan batin saja belum selamat semuanya. Nah ini. Jadi walakinnahum maghruruna, tetapi mereka tertipu dari sisi lain. Dari sisi mana tertipu ini? Idh baqiya fi zawayal qalbi, tersisa di sudut-sudut hatinya baqaya, sisa-sisa min khafaya makayiti syaitani. Khafaya itu hal-hal yang sangat halus dari tipu daya setan. Masih ada di sisipan setan di situ. Dan memang kalau kita gambarkan, kalau kita itu nanti ada dicontohkan di sini. Kalau kita lagi bersih-bersih dapur atau apa saja, itu biasanya yang pertama kali kita singkirkan adalah sampah-sampah besar. Boleh ini. Cuman kadang-kadang nanti di dekat kaki-kaki meja, yang kecil-kecil kadang tidak diperhatikan. Karena apa? Sudah beres, karena sudah capek tadi membersihkan, akhirnya melihat sampahnya sudah berhasil saya membersihkan, sudah banyak nih kotorannya. Akhirnya dengan begitu bisa saja lupa bahwasanya ada beberapa hal yang belum bersihkan, kotoran sedikit. Ya seperti ini, dia sudah membersihkan, tapi ada sisa-sisa tersembunyi. Khabaya khida'in nafsi, hal-hal yang tersembunyi dari tipu dayanya hawa nafsu. Madaqqa wa ghamud, sesuatu yang sangat lembut dan sangat lembut. Ada, jadi penyakit-penyakit yang tersimpan di pojok-pojok hatinya itu yang sangat lembut. Kayak tadi disebutkan bahwa luar biasa yang kami sampaikan kemarin hari. Ada orang yang berusaha untuk menghilangkan kesombongan dengan cara mematahkan gaya lahir yang sombong. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab di saat berkhutbah dielu-elukan oleh orang pada mengangguk-ngangguk tanda kagum, Sayyidina Umar sadar ini bermasalah. Kemudian beliau meninggalkan mimbar, lalu mengangkat air di pundak beliau sampai sahabat-sahabat beliau berkata, "Ya Khalifah, biar kami saja yang mengangkat." Ternyata Sayyidina Umar berkata, "Tidak, biar Umar bin Khattab yang mengangkatnya." Para sahabat tidak terima, malu. Khalifahnya ngangkat, masa anak buahnya tidak. Tapi Sayyidina Umar pun masih kekeh bahwasanya yang mengangkat air itu adalah diri beliau. Setelah itu ditanya, "Kenapa seperti itu wahai Khalifah? Engkau lakukan yang itu adalah seharusnya bisa dilakukan oleh yang lain." Sayyidina Umar menjawab, "Ini kepentinganku. Karena tadi aku waktu berceramah ada terbetik di hatiku sombong bahwa orang telah mengagumiku. Karena ada benih-benih kesombongan di hatiku, maka aku pangkas dengan seperti itu." Ini merendahkan di depan orang. Jadi biar orang itu. Sama yang dikisahkan yang Imam Ghazali dikritik waktu menulis sebuah kisah di dalam kitab Ihya karena orang tidak paham makna membersihkan hati. Di situ ada orang yang dianggap wali di kampungnya. Jadi dielu-elukan oleh seseorang. Mana orang kampung mengelu-elukan. Dan dia khawatir dengan itu sanjungan. Hebat benar kalau ada orang khawatir dengan sanjungan. Sekarang orang pengen dianggap wali biarpun dia adalah walinya setan. Ini orang soleh, orang benar, ternyata waktu dianggap wali dan dikagumi oleh orang kampung, dia merasa tidak nyaman. Akhirnya masuk ke wilayah hammam. Hammam itu di dalamnya ada orang-orang pada mandi. Rupanya di saat orang pada mandi ada baju, diambil itu baju. Setelah baju diambil ketahuan orang. Akhirnya dikejar kalau ini pencuri sampai dipukuli dan dikembalikan itu
itu baju. Setelah itu apa? Orang tidak lagi menganggap dirinya wali dan dia merasa lega. Alhamdulillah, tidak ada lagi yang menggangguku, tidak ada lagi yang salaman denganku. Padahal dia bukan untuk mencuri yang sesungguhnya, hanya pengen menjatuhkan dirinya itu agar tidak dielu-elukan oleh orang. Ini mutlak. Yang tidak paham dengan Imam Ghazali mengatakan, bagaimana Imam Ghazali mengajak mencuri? Penyakit zahir tidak ada apa-apanya dibanding dengan penyakit hati. Dan orang itu bukan mencuri sesungguhnya, hanya mengambil. Dan akan dikembalikan. Dan tidak niat mengambil. Hanya bagaimana agar orang itu tidak selalu menyanjungnya. Nah ini, sampai di situ untuk membersihkan hati. Dan ini juga begitu. Imam Sayyidina Umar bin Khattab lihat, menjatuhkan dirinya. Dan ternyata tidak jatuh di hadapan Allah. Dan di hadapan manusia. Sampai hari ini pun, Sayyidina Umar bin Khattab tetap diagungkan dan sanjung-sanjung. Walam yaftinu laha. Mereka itu orang-orang yang katanya ahli ilmu dan berusaha membersihkan hati tadi, lam yaftinu, tidak tanggap atau tidak faham, tidak menjangkau, tidak mengerti laha terhadap khabaya, hal-hal yang tersembunyi tadi. Wahmaluha, dan lalai kepada hal-hal tersebut. Wa mathaluhum, perumpamaan mereka itu kamathali man yuridu tangkiyata zar'i. Ini bisa contoh yang dihadirkan Imam Ghazali. Imam Ghazali biasanya selalu membuat contoh. Perumpamaan mereka itu seperti orang petani man yuridu tangkiyata zar'i, yang ingin membersihkan rerumputan di antara tanaman yang mereka tanam, padi misalnya. Minal hasyishi, dari rumput, ingin membersihkan rumput di sela-sela tanaman yang mereka tanam. Fadaro alai, keliling, dicabut. Fatasya, dan mereka fatasya mencoba untuk mengkorek, ngontrol, dibersihkan. Memang betul, masya Allah, rumputnya sudah dicabut. Kullah asyishin, setiap rerumputan yang bakal tumbuh, rerumputan yang tumbuh dicabut. Semua rumput kelihatan dicabut, sampai bersih. Illa annahu, cuman sayang dia itu lam yafattish, tidak pernah mencoba mengontrol amma lam yakhruj ra'suhu ba'du. Tapi dia tidak mengontrol benih-benih yang kecil-kecil yang ada di bawah rerumputan itu. Yang itu bakal muncul suatu ketika min tahtil ardi, dari dalam bumi. Jadi dia hanya mencabut rumput besarnya saja. Dia tidak peduli bagaimana yang kecil-kecil bakal tumbuh. Sehingga karena tidak diperhatikan, maka setelah rumput itu dicabut, dia masih mencabut yang sana, besok sini tumbuh lagi sudah. Wa dhanna annal kul qad dhahar. Ia mengira bahwasanya semuanya sudah tampak lalu sudah habis dicabut oleh dia. Sama orang yang tertipu dalam membersihkan hati, dipikir yang sudah dibersihkan sudah beres, padahal masih ada sisa-sisa yang tersembunyi dan itu terus berkembang. Falamma ghafala anha, tatkala ia lalai, akhirnya nyantai, ditinggal rekreasi atau kemana gitu kalau orang punya kebun, setelah balik lagi tak taunya kotor lagi, rumputnya sudah tinggi lagi. Sama, setelah ia berusaha sudah membersihkan hati, tapi tidak peduli dengan apa yang tersembunyi di balik sela-sela, di pojok hatinya atau di dalam hatinya ada sisa-sisa kekotoran tadi, ia biarkan. Falamma ghafala anha, tatkala ia lupa dan lalai dengan yang demikian itu, zaharat, mulai tampak itu rumputan tadi atau kotoran hati, wa afsada 'ala zar'ah, dan akan merusak kepada tanamannya juga, merusak kepadanya dan merusak kepada tanaman. Kalau dia jadi rumputan tadi, yang benih-benih rumputan yang kepalanya masih tertanam di dalam tanah, akhirnya pun muncul dan akhirnya sama merusak tanaman. Sama penyakit hati yang ada di hati kita yang sangat halus tersembunyi, kalau ternyata tidak benar-benar kita pangkas, makanya sampai dalam memangkas itu sampai apa? Akar-akarnya. Itu maknanya adalah ya sampai begitu. Kalau pengen mangkas itu benar. Kalau hanya kita potong di atas bakal tumbuh lagi. Kalau akarnya dicabut, maka selamat. Wa ghulain ghayyaru taghayyaru. Mereka ulama-ulama, orang-orang yang contohnya seperti itu, memang seandainya mereka ingin membuat perubahan, ingin merubah orang menjadi baik, akan tapi ternyata dalam dirinya pun ternyata ia pun berubah menjadi tidak baik secara perlahan dan halus. Karena begitu halusnya penyakit, sehingga yang disampaikan pun mungkin adalah kalimat-kalimat kebenaran, kemuliaan, tapi ternyata diam ada yang tumbuh di dalam hatinya yang merusak hatinya, sehingga itulah nanti munculnya kedepannya kalau dibiarkan terus subur penyakit itu menjadi ulama yang tidak benar,
Kelihatannya dia jago amal, jago ibadah, jago sujud, jago ini. Mungkin seorang guru tasawuf, guru tarekah, akan tapi ternyata tumbuh di hatinya penyakit itu. Mereka tidak benar semua akhirnya. Warubama, barangkali juga ada yang seperti Rubbama, barangkali ada taraku mukhalatatal khalqi. Orang yang seperti itu berusaha untuk taraku, meninggalkan mukhalatatal khalqi, berurusan dengan orang. Memang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam satu pembahasannya di dalam kitab Minhajul Abidin tentang salah satu cara untuk kita sampai kepada Allah adalah uzlah. Bagi orang yang jika berkumpul dengan sesama manusia, ia tidak akan mampu, maka sebaiknya dia uzlah. Sebab urusan dengan manusia adalah paling repotnya urusan. Dan hampir dosa besar itu karena urusan dengan manusia. Dosa besar rata-rata urusan dengan manusia, dan dosa hati urusannya dengan manusia. Mulai dari yang namanya riya, sombong, menggunjing, dan sebagainya. Dendam itu adalah urusan dengan manusia. Ya, tidak ada orang dendam kalau sama tikus kita marah. Kalau hilang tikusnya sudah hilang. Tapi kalau dengan manusia, dendam. Riya pun juga begitu. Nggak ada riya dengan binatang. Nggak ada orang sholat nyumbang 50 juta pengen diketahui sama kambing. Hei kambing, aku nyumbang 50 juta. Nggak ada. Tidak ada orang sholat banyak di depan hutan sana, di dalam hutan sendirian lalu sombong. Riya. Riya itu adalah di saat ada manusia. Ada si A yang lihat saya. Ada riya. Jadi riya pun karena manusia. Karena pengen amal kita lihat oleh manusia. Kalau kita hidup di tengah-tengah monyet lalu sholat sebanyak apapun, nggak bakal muncul makna riya. Sombong sama karena manusia. Kalau kita hidup di tengah hutan, dibeli mobil yang sangat mewah, atau baju kita mewah kayak apapun, nggak bisa sombong. Karena apa? Urusannya sama harimau, urusannya sama monyet. Tapi sombong juga karena manusia. Menggunjing dosa yang sangat gede juga karena manusia. Nggak ada orang di dapur sendiri sama kucing, sama meong gunjing orang lain. Hei kucing, tetanggaku begini, nggak ada. Jadi menggunjing juga manusia. Jadi semua urusan dengan manusia, dosa gede itu. Jadi dosa gede itu urusannya dengan manusia. Nah, kalau sudah begini repot. Makanya Imam Ghazali mengatakan uzlah ini penting. Tetapi ternyata orang yang berusaha untuk uzlah pun belum tentu benar nih. Ini awas, hati-hati. Uzlah ingin membersihkan hati, ternyata di dalam uzlahnya dia membesarkan kekotoran hatinya. Kok ada? Itulah Imam Ghazali, kecerdasan Imam Ghazali. Makanya kalau kita langsung baca kitab Ihya beliau, itu tidak ada yang selamat itu. Tidak ada yang selamat dan perlu membaca kitab itu. Habis semuanya. Kalau orang bacanya benar, bukan bacanya khataman itu. Kalau orang bacanya benar dan merenungi kitab Ihya Ulumuddin, itu semuanya dipangkas. Dan yang baca, semuanya akan kena. Tidak ada yang selamat. Menurut Imam Ghazali. Akan tapi tidak selamatnya bukan tidak selamat. Maksudnya tidak selamat untuk dikritisi oleh Imam Ghazali. Sehingga semua akan dibangun menjadi orang yang baik. Sehingga kitab Ihya itu benar-benar dikagumi oleh para kekasih Allah. Karena apa? Kitab itu menghantarkan benar kepada kemuliaan. Kecuali orang yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, makanya tidak mau dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ini tanya orang uzlah, tarakul mukhalatatal khalqi, meninggalkan berkumpul dengan sesama makhluk. Rupanya bukan karena ia ingin membersihkan hatinya, karena istikbaran. Karena kesombongannya. Ya, orang sekelas wali kayak saya ini ya nggak pantas lah kalau kumpul sama dia, ya nggak usah. Saya harus uzlah. Merasa dia Kak wali sekelas saya kok kumpul sama dia, bukan level saya itu. La ya'riful wali ila wali. Jadi sombong ngaku wali ini, ngaku wali. Warubbama, dan barangkali kali-kali nadharu ilaihim, melihat mereka itu bi'ainil haqarati, dengan mata merendahkan. Munculnya sifat itu halus juga. Sebab uzlah juga diajarkan, menjauh dari manusia diajarkan. Dia memahami penyakit hati juga ngerti, akan tapi nadharu ilaihi ma'i bi'ainil haqarati, melihat kepada orang-orang di luar sana. Termasuk mungkin lihat orang sepadanya. Ini ustadz kok urusannya sama dunia begitu. Yang paling benar ya model-model ustadz kayak kita ini sudah. Tidak tahu dunia ini, Masya Allah. Kita ini sudah tidak orang urusan sama pemerintah, tidak urusan sama ini. Kita seperti ini sudah. Nah, rupanya dia merasa dengan seperti ini adalah itu penyakit baru lagi masuk dalam hatinya. Nah, ini. Warubama yajtahidu ba'duhum. Barangkali ada di antara mereka itu berusaha, yajtahidu berusaha ba'duhum. Sebagian dari mereka
ada yang berusaha untuk fitahsini nadhmihi, memprogram semua gerak-gerik langkahnya. Nadhm itu dari cara berbicaranya pun disusun yang rapi, sampai urusan ketemu orang pun dirapikan. Jadi ada manajemen atau ada satu ilmu komunikasi yang tepat, sehingga harus baik. Jadi sehingga dari akhlaknya pun dia duduk itu sudah direncanakan. Kalau duduk di tempatnya orang, memang perencanaannya seperti Nabi SAW. Kalau duduk jangan duduk di sini. Tapi lupanya apa? Saya harus duduk di tempat seperti ini. Karena apa? Saya ini contoh. Kenapa engkau begitu? Setan berbicara. Ya saya ini contoh, masa kiai. Kenapa harus cara jalanmu seperti itu? Kok kamu merunduk begini? Ya kalian saya kan kiai, contoh. Jadi bukan karena Allah lagi loh Pak. Karena dia menganggap dirinya kiai, maka dia harus berperan seperti itu. Sehingga suatu ketika Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di saat berbicara tentang yang namanya riya, kalau ingin memerangi riya itu, lakukanlah sesuatu amal di depan orang, dan untuk mengetes hatimu itu riya atau tidak, jika engkau melakukan sesuatu di depan orang, nanti lakukan juga sesuatu serupa atau lebih di saat tidak ada orang melihat. Kalau engkau sudah bisa melakukannya, maka itu tanda engkau faham ada riya di dalam hatimu. Contohnya, sholat di depan orang 10 rakaat, Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Di dalam memerangi riya nggak apa-apa. Sedekah pun di depan orang, apa? Saya sedekah 10 juta. Nih, wahai kaum muslimin, lihat saya sedekah 10 juta. Kata Imam Ghazali, itu bukan riya kalau orang untuk membunuh riya. Kenapa? Dia hanya nyumbang 10 juta, dilihat orang, tapi nanti diam-diam di kotak yang nggak ada yang tahu, dia masukkan 50 juta. Tanyakan kepada semua yang ahli ibadah. Jika Anda bisa ibadah di depan orang 10 rakaat, tanyakan dengan dirimu sendiri, bisa tidak di kamar yang sempit itu melakukan 10 rakaat atau lebih. Ustadz yang baca Al-Quran difasih-fasihkan dengan panjang, Allah, Masya Allah, setengah jam itu jadi imam, bisa tidak sholat sendiri setengah jam? Kalau belum bisa, awas, hati-hati, di dalam hatimu ada riya. Jangan hanya panjangnya di depan orang, tapi kalau sudah sholat sendiri super kilat, super ekspres. Itu musibah. Dan ternyata di saat seperti ini pun nggak selamat, kata Imam Ghazali. Sehingga perlu kita di saat sholat di depan orang, nggak apa-apa, sebagai contoh, karena engkau ustadz, tapi agar memangkas riyakmu itu, lakukan di saat sendiri, serupa yang kau lakukan di depan orang, atau lebih. Itu mangkas. Akan tapi kata Imam Ghazali, tapi awas, setan tidak akan lepas, akan menggodamu. Sehingga apa? Membiasakan sholat yang baik. Sehingga dia melakukan sholat khusyuk, Allahu Akbar. Mau cepat-cepat, jangan cepat-cepat, kata setan. Kamu ini ustadz. Sebab yang namanya kebiasaan itu penting. Jangan sampai kamu punya kebiasaan yang tidak baik. Karena kamu ustadz, biasakan untuk sholat pelan-pelan, kalem, dengan model menghadap ke tempat sujud, khusyuk, Allahu Akbar. Kamu harus berhati. Nah, kurang, kata setan. Lebih tenang lagi. Mau ayat pendek, biasakan dengan ayat yang panjang. Supaya kamu terbiasa. Waduh. Rupanya waktu dia sholat khusyuk di kamarnya, itu bukan untuk memangkas tadi kesombongan yang ada di luar. Rupanya ada ide baru lagi. Karena saya ustadz, saya harus membiasakan dengan seperti ini. Nah, sebab kebiasaan. Kalau kamu sudah biasa begini, enak. Wah, iya. Jadi pantas kamu jadi ustadz. Rupanya bisikan setan lagi masuk dari sini. Luar biasa. Jadi memang harus benar-benar hati-hati di dalam kita memerangi penyakit-penyakit hati. Ini tidak cukup kita hanya memangkas penyakit-penyakit yang sifatnya zahir. Apa penyakit hati yang terlihat saja. Misalnya marah di saat kita melihat orang berhasil. Marah di saat kita melihat teman kita berjuang. Yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kedengkian. Tidak cukup itu kita pangkas. Akan tapi harus sisa-sisanya. Terus. Masih ingat kemarin, di saat ada orang ternyata di saat jalan merunduk, cara duduknya pun Masya Allah. Seperti cara duduknya Rasulullah SAW. Tawadhu, gak pernah ngangkat suara, ngangkat kepalanya pun jarang. Kalau selalu duduknya di belakang, gak pernah nonjol-nonjolkan diri. Masya Allah. Akan tapi ternyata apa? Di dalam hatinya ada yang berkata, ya, gak ada di majelis ini orang yang tawaduknya seperti saya. Ya, rupanya dia sombong dengan ketawaduannya.
Nah, ini tidak ada orang di sini yang tawadhu seperti saya. Ada ustadz nggak mau dikasih duit, tidak boleh nilai orang lain. Maksudnya seandainya kamu tidak mau dikasih duit waktu ceramah, apakah jaminan itu tawadhu? Riya, ikhlas. Ikhlas yang tahu hanya Allah. Mungkin ada seseorang yang tidak mau dikasih duit waktu ngajar, waktu ngasih pengajian. Orang semua akan mengeluhkan, Masya Allah, ini ustadz lillahi ta'ala, tidak pernah mau dikasih duit. Akan tapi apa yang ada di hati ustadz itu? Gak ada ustadz seperti saya ini. Semuanya senang duit, hanya saya tok yang tidak suka duit. Allah. Ternyata di saat tidak menerima duit itu pun adalah bentuk riya baru, bahwasanya dia pengen disebut orang ikhlas. Jadi dia pengen disebut sebagai orang ikhlas. Tidak menerima duit. Padahal tidak menerima duit itu jadi tanda ikhlas. Akan tapi ternyata dia masyhur di kota Cirebon misalnya, dia adalah orang yang tidak pernah menerima duit. Sehingga semua orang tahu, oh kiai itu tidak pernah menerima duit, kiai itu tidak pernah menerima duit. Masya Allah. Akhirnya apa? Dinikmati. Ya memang hanya kiai saya. Ittabi'u dalam ayat ini, wattabi'u man la yas'alukum ajra wa hum mutu. Ittabi'u, kalau pengen ngikuti orang, ikutilah orang yang tidak minta gaji di saat ngajar. Nah, aku yang patut diikuti hanya aku. Sudah berhasil dia. Setan berhasil ngerusak hatinya nih. Kalau pengen ceramahnya bawa ayat itu, akhirnya ceramahnya bawa ayat itu. Jadi kalau pengen ngikuti orang, wahai para jamaah, ikuti orang yang di saat mengajarmu adalah tidak minta gaji, tidak minta duit. Saya nggak selamat. Jadi sungguh luar biasa. Membersihkan hati itu adalah berat dan pekerjaan yang tidak ada. Lah yang membersihkan hati pun masih seling kebobolan. Bagaimana orang yang tidak peduli dengan penyakit hatinya? Orang berusaha membersihkan hatinya. Harus kita. Maka ilmu tasawuf itu ilmu yang wajib. Dikatakan oleh Imam Ghazali, kewajiban yang sangat wajib adalah belajar ilmu membersihkan hati. Bukan ilmu teori. Orang bisa menulis tasawuf berjilid-jilid. Ilmu tasawuf. Akan tapi tasawuf praktek itu yang penting. Membiasakan dengan akhlak-akhlak ini. Kontrol koleksi diri. Dan kaidahnya sangat sederhana. Di dalam segala sesuatu, jangan pernah menunjuk orang lain. Rumusnya adalah, di saat menilai kejelekan, tunjuklah kepada diriku sendiri. Sehingga kalimat ikhlas dan riya itu cara tunjuk yang beda. Kalau Anda berbicara tentang ikhlas, jangan begini. Kalau ikhlas, jangan begini. Kalau riya, jangan begini. Jangan katakan si fulan riya, jangan katakan si fulan riya. Dan jangan Anda berkata sama sekali, sekalipun mengatakan aku ikhlas. Sebab orang mengatakan aku ikhlas sendiri sudah menodai keikhlasan. Sebab ikhlas itu apa? Orang hanya pengen diketahui amalnya oleh Allah. Akan tapi di saat ikhlas sudah diucapkan lidah, pengen diketahui oleh sesama orang. Makanya kalau ada orang ngomong, benar loh ya saya ikhlas, itu ternodai. Coba kalau saya ngomong, saya ikhlas. Loh, apa perlunya kalau memang ikhlas dikasih tahu ke orang urusan keikhlasan? Kalau memang dia orang ikhlas, biarkan saja. Orang anggap saya ikhlas, tidak ada masalah. Begitu juga kalau kita menunjuk orang lain riya, tidak diperkenankan. Kalau riya tunjuk ke diri, tapi nunjuk orang lain itu riya, nggak boleh. Penyakit hati nunjuk orang lain artinya dia tidak sadar dengan penyakit hatinya. Mungkin ada orang yang terlihat riya, ketahuilah, malaikat saja tidak tahu kalau seseorang itu riya. Bagaimana engkau tahu? Malaikat tidak tahu. Sampai dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, nanti ada amal dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak ngerti dibikin amal baik, dibawa lagi, sampaikan malaikat selanjutnya, disampaikan malaikat selanjutnya. Karena nanti akan disampaikan kepada Allah. Ternyata malaikat-malaikat yang membawa amal itu tidak ngerti hingga sampai kepada Allah. Ternyata Allah murka dan marah. Lalu Allah berfirman, kembalikan amal ini kepada orang. Fadribu, pukulkan ke wajah mereka dan masukkan orang itu ke dalam neraka. Karena apa? Dia berbuat baik bukan karena aku. Nah, ini malaikat saja tidak tahu bagaimana kita menilai si fulan riya, si Arya, si Biria. Gak boleh kita menilai. Bahkan kita tidak bisa, riya tidak tahu. Mungkin ada seseorang yang menyumbang, seperti halnya tadi, ikhlas tidak boleh kita ucapkan di lidah untuk menunjuk ke diri kita ikhlas. Kalau kepada orang lain mungkin kita, si fulan insya Allah orang yang ikhlas. Si fulan orang yang ikhlas. Tapi kalau berkata, aku orang ikhlas, itu ternodai keikhlasannya. Riya pun demikian, jangan sampai ini. Begitu halusnya membersihkan hati. Orang tidak bisa berkata begini.
Si fulan riya. Riya. Jangan katakan seperti itu. Sebab malaikat saja tidak tahu bagaimana kau tahu. Engkau tahu hatinya seseorang? Lihat, begitu peliknya urusan begini. Mungkin ada seseorang menyumbang ke masjid. Nyumbang ke masjid. Ternyata dia berbisik dengan ketua DKM atau ketua takmir masjid dan berkata, aku menyumbang ke masjid tapi syaratnya mohon diinformasikan setiap sholat Jumat. Diumumkan bahwasanya Pak Haji ini nyumbang ke masjid. Dan benar setiap hari. Alhamdulillah Pak Haji A telah nyumbang ke masjid ini sebanyak 10 juta. Cuman syaratnya harus 5 kali diumumkan, 5 kali Jumat. Jumat berikutnya Pak Haji A nyumbang 10 juta. Bagaimana hukumnya semacam ini orang minta diumumkan? Hukumnya adalah Anda jangan menilai siapapun riya. Tapi kenapa amal saja diumum-umumkan? Itu urusan dia dan Allah, bukan urusanmu. Tapi itu kan riya. Dari mana kamu tahu riya? Lalu diumumkan. Belum tentu riya. Itu bukan riya. Itu orang pengen menghancurkan riya di hatinya. Lah kok bisa? Lalu nyumbangnya 100 juta, minta diumumkan 10 juta. Hebat atau tidak? Jadi kita tidak bisa menilai orang itu riya. Itu orang nyumbangnya 100 juta ke masjid. Cuman dia berbisik kepada ketua masjidnya, tolong umumkan 10 juta. 90 jutanya itu berat itu oleh hawa nafsu itu dirasakan. Anggap saja orang yang pengen disanjung terus. Waktu nyumbang 10 juta, tak taunya ditulis 1000. Ngamuk atau tidak ngamuk? Ngamuk, komplain. Mana yang lainnya ini? Ternyata dia dengan sengaja membayarnya 100 juta, ternyata dia pengen diumumkan 10 juta. Makanya jangan serta-merta mengatakan si Arya. Tidak bisa. Maka kata Imam Haddad, jangan berprasangka buruk dengan orang yang sholat. Pokoknya bentuk kebaikan tidak boleh kita prasangka buruk, tidak boleh. Jadi kalau ada orang buat baik, alhamdulillah ini berbuat baik. Didoakan kalau memang ada riya, ya Allah jadikanlah ikhlas. Begitu. Makanya jangan sampai kita salah dalam hal-hal seperti ini. Jadi begitu pentingnya membersihkan hati, halus, maka kadang orang masuk di dalam penyakit tersebut tanpa ia sadari. Ini saja, semoga Allah membersihkan hati kita. Ini li'alla yunzar ilaihi, dia membenahi tutur katanya, cara berbicaranya, perilakunya, li'alla yunzar ilaihi, supaya tidak dilihat bi'ain rakakati, dengan mata yang rakakah. Itu kalau ungkapan itu apa? Yang kalimat-kalimat yang ibarat rakikah itu bahasa yang tidak fasih, bahasa yang tidak jelas. Jadi dia membenahi kalimatnya dalam berbicara supaya tidak dipandang kalau orang ini adalah orang ketinggalan. Sehingga bahasanya pun harus dirubah dengan bahasa seperti ini, cara berbicara seperti itu. Maka ini adalah juga kadang dihadirkan oleh orang yang membersihkan hati, sehingga bicaranya pun telah ditata, diatur. Ternyata menata bicara dan mengatur bicara itu termasuk masuk bab penyakit yang baru lagi. Padahal orang berbicara fasih diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalau engkau menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan yang fasih. Tempatmu agak tinggi, beda biar dilihat oleh orang lain. Suaramu yang keras agar sampai ke orang lain. Pendidikan dari Nabi. Cuma oleh setan sudah dirusak. Jadi dia membenahi ucapannya, meluruskan kalimat-kalimatnya, memperindah tutur katanya, hanya pengen disanjung orang. Berubah lagi. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah membersihkan hati kita semua, memberikan kepada kita kemudahan untuk membersihkan hati, dan semoga kita menghadap kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari segala macam penyakitnya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.